103,9 Elisa FM, The Victoria Station, keluarga terdidik, keluarga terbaik. Selamat petang, sahabat Elisa dimanapun Anda berada. Kembali hadir di sini ada SKS siaran kuliah sore yang siap menyapa Anda di 103,9 Elisa FM, The Victoria Station selama 1 jam ke depan. Dimana untuk sore hari ini tentu kalau di SKS Daniel tidak akan pernah sendiri, sahabat Elisa, karena sudah ada narasumber yang siap berbagi informasi kepada Anda semuanya untuk petang kali ini. Dimana untuk sore hari ini kita akan membahas terkait vaksin varian virus corona dan penyintas COVID-19 bersama dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan FKIK UKSW Salatiga, bersama ada Pak Kristiawan Prasetyo Agung Nugroho MSc dan juga ada Ibu Tresia Pratiwi Eling Setio Sanubari SSI MKes. Halo, selamat sore Pak. Ini panggilnya Pak atau Mas atau Ibu atau Mbak ini? Mas Mbak aja lah supaya lebih enak ya. Oke, siap deh. Ada Mas Kris dan juga ada Mbak Tiwi. Halo, selamat sore. Sore. Ya, selamat sore. Sehat semuanya ya? Sehat-sehat. Oke. Nah, dimana seperti yang tadi sudah Daniel sampaikan, sahabat Elisa, untuk sore hari ini kita akan membahas terkait adanya vaksin, kemudian varian virus corona dan penyintas COVID-19. Nah, mungkin di antara Anda, sahabat Elisa, mungkin beberapa juga ada yang beberapa waktu ini bingung karena memang ternyata varian virus corona itu banyak sekali melakukan mutasi dan jenisnya ada banyak sekali ya. Bahkan Daniel pun kalau ngikutin juga bingung nih. Sebenarnya emang ada varian apa lagi sih dari COVID-19 ini? Silahkan nih, Mas Kris atau Mbak Tiwi boleh disampaikan. Oke, Mas Daniel. Ya, terkait dengan varian virus COVID, seperti tadi yang sudah disampaikan Mas Daniel, memang ada beberapa jenis varian dari COVID, begitu ya, dan tentunya varian ini merupakan imbas dari mutasi virus corona yang kita kenal sampai dengan detik ini. Oke. Nah, setidaknya sebenarnya ada banyak begitu ya, tetapi kalau saya boleh meringkas, setidaknya ada beberapa yang booming untuk dibicarakan begitu ya. Nah, yang pertama itu adalah varian COVID-19 varian Alpha, atau yang mungkin di beberapa referensi disebut sebagai varian Can atau B117. Jadi ini bisa dibilang varian awal dari virus COVID-19 ini yang pertama kali muncul di Inggris terdeteksi. Kemudian ada varian lain, varian Beta atau yang kita sebut sebagai B1351. Ini terdeteksi awalnya dari beberapa referensi disebutkan di wilayah Afrika, begitu, sekitar bulan Oktober 2020. Nah, kemudian varian yang sekarang ini sedang booming dibicarakan masyarakat dan di berbagai media itu adalah varian dari Delta namanya, begitu. Nah, varian Delta ini memang digadang-gadang sebagai mutasi kalau saya boleh bilang yang lebih kuat, lebih powerful dibandingkan dengan varian yang sebelumnya, varian Alpha atau Beta. Nah, belum selesai dengan varian Delta, ternyata kita juga sudah mulai mendeteksi lagi ada varian lain, istilahnya mutasi lagi begitu ya, yang kita sebut sebagai varian Kappa begitu. Nah, setidaknya mungkin 4 itu yang boleh kita ringkas hari ini. Gitu. Oke, nah mungkin sedikit nih, kalau misalnya sahabat Lisa ada yang penasaran sebenarnya kenapa sih virus itu tadi bisa bermutasi dan kemudian jenisnya jadi banyak sekali, ada faktor-faktor tertentu tuh nggak? Ya, saya kira ini salah satu mungkin boleh dibilang prinsip dasar dari mikroorganisme gitu, bahwa mikroorganisme ini punya kemampuan yang bisa dibilang relatif cepat untuk melakukan perubahan, melakukan yang kita sebut sebagai istilahnya mutasi. Nah, yang menyebabkan mutasi ini ada beberapa faktor begitu ya. Selain kebiasaan masyarakat begitu ya, artinya pola hidup, gaya hidup, lingkungan begitu ya, faktor eksternal ini turut membentuk bagaimana si virus ini mengalami mutasi. Mungkin ada obat-obatan tertentu yang kemudian dikonsumsi tidak sesuai dengan kebutuhannya, misalnya begitu ya, kemudian justru malah ikut memperparah kondisi mutasi dari virus ini. Oke, begitu. Nah, mungkin kalau misalnya tadi sudah disebutkan nih ya, sahabat Lisa, bahwasannya ada beberapa jenis-jenis mutasi yang kemudian sekarang ini muncul, entah berdasarkan dari wilayah mana atau asalnya mana. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih, sebenarnya apa perbedaannya antara satu jenis yang tadi sudah ada, kemudian bermutasi menjadi varian-varian baru tadi, apa sih yang membedakan antara jenis-jenis tadi itu?
Ya, ya, kalau misalnya kita telisik lebih kepada dampaknya ya, Mas Daniel ya, untuk varian Delta ini memang menunjukkan kenampakan gejala, terutama pada penderita COVID yang bisa dibilang lebih tinggi, lebih berat dibandingkan dengan varian yang sebelumnya, begitu. Karena untuk varian Delta ini keunikannya adalah bahwa varian ini ternyata bisa seperti mengelabui begitu ya, mengelabui sistem imun yang ada dalam tubuh kita. Jadi ibaratnya kayak bermain petak umpet begitu ya. Jadi ketika kemudian sistem imun berusaha untuk mencari kemudian untuk membunuh si virus yang masuk dalam tubuh kita ini, kemudian tidak dengan mudah terdeteksi seperti itu. Dan kemudian kalau misalnya kita boleh lihat dari kenampakan gejala-gejala yang ditimbulkan akibat dari keberadaan varian Delta ini, ternyata setidaknya mungkin sekitar 40-60% ini bersifat lebih menular dibandingkan dengan varian Alpha dan varian Beta. Dan kecenderungan untuk nanti bisa menginfeksi anak-anak ini lebih besar, gitu, dibandingkan dengan varian yang sebelumnya. Dan kalau memang nanti kemudian sampai terpapar virus ini, penanganan secara medis ada kemungkinan bisa lebih menyulitkan ya dibandingkan dengan yang varian sebelumnya. Itu Mas Daniel. Oke, nah apalagi beberapa waktu ini seperti yang kita tahu ya Mas Kris dan juga Mbak Tiwi, bahwasannya di Indonesia juga mungkin juga termasuk wilayah-wilayah yang ramai. Salatiga juga nih, bahkan katakanlah kemarin sempat melakukan adanya PPKM darurat karena bahwasannya memang kasus penularan COVID-19 ini sedang membludak ulang. Nah, kalau misalnya nih, apakah sudah ada laporan apa belum kalau misalnya sebenarnya yang sekarang ini menyebar di masyarakat begitu, ada nggak di antara varian-varian yang baru-baru ini, atau mungkin justru masih dengan kasus yang lama? Dan kemudian faktornya mungkin apa sih? Boleh dijelaskan ke sahabat Lisa begitu? Boleh Mas Kris atau Mbak Tiwi, silahkan. Oke, mungkin nanti bisa ditambah Mbak Tiwi ya. Oke, untuk varian virus yang beredar di masyarakat, tentu masih varian virus yang sebelumnya ya, yang varian Alpha begitu ya, bahkan mungkin yang Beta. Tetapi memang berdasarkan hasil pengkajian begitu ya, ternyata varian Delta ini juga sudah mulai banyak ditemui di berbagai wilayah di Indonesia. Dan banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan kenapa kemudian sekarang ini kasus COVID ini menjadi semakin meningkat begitu ya dalam kurun waktu mungkin beberapa minggu terakhir ini. Yang pertama adalah karena ketika seseorang sudah diberikan vaksin, nah ini kembali ke cara berpikir atau sudut pandang dari orang yang sudah mendapatkan vaksin begitu ya. Ada kecenderungan bahwa ketika kita sudah mendapatkan vaksin, kita merasa seperti sudah aman begitu ya, sehingga kemudian kita melalaikan yang namanya protokol kesehatan. Padahal kalau misalnya kita bicara tujuan utama dari vaksin ini adalah untuk mencegah begitu ya, artinya kita tetap punya peluang karena tidak 100% kemudian vaksin ini melindungi tubuh kita dari keberadaan virus ini. Jadi tetap ada peluang kita terpapar begitu ya, meskipun kemudian kalau kita terpapar pun dampak buruk yang ditimbulkan dari virus ini tidak sampai kemudian bersifat lebih buruk daripada orang yang tidak mendapatkan vaksin. Nah, kemudian yang lain, saya kira protokol kesehatan yang tidak dijaga, misalnya penggunaan masker yang tidak tepat begitu ya, yang lalai menggunakan masker, kemudian mobilitas masyarakat yang bisa dibilang juga masih cukup tinggi begitu ya, dari satu wilayah ke wilayah yang lain, kemudian instruksi dari pemerintah begitu ya untuk menjaga jarak misalnya antara satu dengan yang lain untuk tidak berkerumun, ini juga kadang kita temui tidak dilaksanakan dengan optimal begitu ya. Dan saya kira juga kebiasaan mencuci tangan, penggunaan hand sanitizer seperti itu juga belum mungkin bukan belum ya, tetapi kemudian menjadi menurun kebiasaan tersebut. Nah, dianggap kasus COVID ini kita kan sempat terlena begitu ya, karena sempat tinggi kasusnya, kemudian tiba-tiba sempat kemudian mungkin kita nilai menurun, dan kemudian kita mulai agak lalai begitu ya. Nah, ternyata kemudian naik lagi.
Oke, nah dari Mbak Tiwi sendiri mungkin ada yang mau ditambahkan atau dijelaskan begitu? Ya, terima kasih. Nah, untuk penyebaran COVID-19 ini, kita harus bersama sebenarnya COVID-19 ini kan dia diturunkan secara komunal ya. Jadi ada perjumpaan dari satu orang ke orang yang lain, itu menyebabkan penyebaran COVID ini itu sangat mudah. Nah, jadi sebenarnya masyarakat itu sebenarnya adalah kunci bagaimana kita bisa menahan COVID-19 ini. Nah, kenapa yang terjadi adalah masyarakat itu lupa untuk menjaga diri sendiri dan kemudian menjaga yang di sekeliling mereka dengan lupa memakai masker atau memakai hand sanitizer. Jadi seperti yang sudah dikatakan oleh Mas Kris, itu yang terjadi di kita saat ini. Apalagi kalau dilihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah juga, kemarin waktu Idul Fitri pemerintah juga sempat galau kan, mau bagaimana mengatur mudik itu seperti apa. Jadi masyarakat juga akhirnya sedikit lupa bahwa kita masih harus menjaga diri. Dan selain itu kalau dilihat dari bangsa Indonesia sendiri, kita itu sebenarnya tidak punya kebiasaan untuk berdiam diri di rumah, karena kita bangsa Indonesia tuh masyarakatnya sukanya kumpul gitu ya. Lalu kemudian kita tidak punya kebiasaan untuk mencuci tangan dan kita tidak punya kebiasaan untuk memakai masker. Jadi itu memang merupakan tantangan yang luar biasa untuk bangsa Indonesia dan masyarakatnya kalau yang saya lihat ya. Dan ditambah juga dengan kasus yang naik turun, lalu kemudian mungkin sekarang negara juga bermasalah sehingga harus meningkatkan perekonomiannya dan segala macam. Jadi orang juga sudah mulai beraktivitas dan lupa begitu. Nah, itu yang kadang-kadang malah menyebabkan virus COVID-19 ini akhirnya menyebar lagi. Dan tadi sudah disinggung juga terkait sama vaksin. Kita dapat vaksin belum tentu bahwa kita 100% terlindungi dari COVID-19. Dan sebenarnya karena tadi yang sudah aku sebutkan bahwa virus COVID-19 itu bisa ditangani oleh masyarakat. Nah, kalau bayangkan aja kalau dari 10 orang yang divaksin hanya 1, yaitu percuma saja virus COVID-19 tetap akan menyebar seperti itu. Mungkin itu. Oke, baik. Nah, tapi bicara masalah kalau tadi ada varian virusnya, kemudian bicara juga tentang vaksinasi. Nah, tadi kan kalau dijelaskan sepertinya berdasarkan jenis-jenis dari virusnya, mulai dari tadi ada yang pertama ada alpha sampai tadi juga delta itu. Nah, apakah treatment dari orang atau mungkin segi keamanannya ya terhadap vaksin, apakah dari virus-virus ini nanti sama nggak sih atau bagaimana? Misalnya kalau ada katakanlah peluang untuk tertularnya lagi itu gimana? Kalau misalnya orang tersebut sudah divaksin terhadap varian-varian virus ini, mungkin ada yang jenis virusnya lebih mudah menyebar lagi atau gimana? Boleh jelaskan nggak? Ya, terkait dengan kemampuan dari vaksin begitu ya. Nah, memang tujuan utama dari vaksin ini kan sebenarnya untuk upaya pencegahan begitu ya. Artinya kita berusaha untuk bagaimana caranya sih supaya kita tidak terpapar gitu ya. Nah, kalau misalnya kemudian kita terpapar, harapannya tidak sampai kemudian menimbulkan efek-efek yang dianggap sangat serius begitu ya, bahkan sampai ke efek letal, dalam artian bisa menyebabkan kematian. Sejauh ini memang untuk untuk vaksin-vaksin yang sudah beredar di masyarakat ini masih bisa dianggap dapat mencegah untuk COVID ini begitu ya, artinya masih bisa digunakan. Hanya saja memang kemudian sekarang kembali lagi kepada bagaimana habit dari masyarakat untuk tetap bisa menjaga dirinya gitu, dan juga orang lain begitu. Karena harapannya ketika kemudian kita semua divaksin, maka semua orang juga akan tetap saling menjaga supaya kemudian mereka-mereka yang belum tervaksin terutama ini kemudian bisa tidak sampai terpapar virus ini. Ya, dan harapannya juga meskipun sudah divaksin semua, tetap tidak
kemudian hura-hura kemana-kemana begitu ya, sampai kemudian melupakan protokol kesehatan yang ada. Begitu. Tapi secara prinsip vaksin yang ada sampai sejauh ini memang masih bisa digunakan begitu ya untuk menangkal varian-varian COVID yang ada sekarang ini. Dan saya juga membaca dari berbagai referensi bahwa untuk vaksin ini masih terus dikembangkan supaya kemampuan untuk mencegah efek samping dari keberadaan virus ini juga dapat jadi lebih rendah, gitu ya. Ya. Oke, jadi mungkin katakanlah dari segala jenis varian masih tetap ada peluang juga begitu ya, bagaimana nanti ketika orang sekiranya sudah divaksin, memang masih ada peluang untuk bagaimana orang-orang tersebut mungkin bisa masih terinfeksi dari virus ini begitu ya. Nah, ngomong-ngomong masalah gitu nih sahabat Elisa, orang-orang saja tadi yang sudah divaksin, yang sudah melakukan prokes pun masih bisa tertular, apalagi orang-orang yang tidak sama sekali begitu ya nanti ya. Oke, baik. Nah, bicara mungkin masalah vaksin begitu, Mas Kris dan juga Mbak Tiwi. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat Elisa nih, mungkin ada juga orang-orang di sana yang kurang mengerti dan paham sebenarnya vaksin itu tujuannya untuk apa, bisa dikenalkan kembali. Dan juga kalau untuk kemarin kan banyak sekali nih informasi tentang simpang siur terkait penggunaan vaksin yang ada di Indonesia karena masyarakat belum mengenal. Nah, mungkin boleh nih dikenalkan kepada masyarakat, terutama sahabat Elisa untuk sore hari ini. Sahabat Elisa, untuk vaksin seperti yang tadi juga sudah disampaikan bahwa ini merupakan salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk menangkal keberadaan dari virus yang ada di sekitar kita. Tujuannya adalah untuk mencegah agar kita tidak terpapar virus ini, dan seperti yang sudah disampaikan juga bahwa kan kita tidak 100% kemudian akan kebal dengan virus ini, hingga tetap kita juga berupaya untuk menjaga diri begitu supaya tidak terpapar dengan virus ini. Nah, sejauh ini vaksin yang beredar di Indonesia begitu ya, setidaknya ada sekitar 5 atau 6 varian vaksin begitu ya yang ada. Mungkin yang cukup populer adalah dari AstraZeneca misalnya, kemudian ada Sinopharm, ada Moderna, Sinovac misalnya ya, Novavax dan juga BNT 162B2. Begitu. Nah, vaksin-vaksin ini yang kemudian sudah disetujui oleh pemerintah untuk dapat diedarkan dan digunakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Tetapi memang karena masyarakat kita juga sangat banyak sekali ya dari segi jumlah, sehingga kemudian memang perlu cara bertahap tetapi kontinu untuk diberikan vaksin. Nah, sejauh ini untuk vaksin yang diberikan tetap dalam 2 kali pemberian, 2 kali dosis begitu ya. Jadi selangnya mungkin sekitar 14 sampai 28 hari. Nah, tujuan dari pemberian vaksin yang pertama ini adalah untuk mengenalkan, ya, karena sistem imun kita ini kan dia punya memori, begitu ya, sama seperti kita ketika belajar juga perlu mengingat dan kemudian menghafal, begitu ya. Nah, sel imun kita juga punya prinsip yang sama. Jadi ketika vaksin pertama diberikan, sel imun akan berupaya untuk mengenali, begitu ya. Oh, ini ada virus nih, begitu ya. Kita kenali dulu, kemudian sambil berupaya membentuk antibodi. Nah, kemudian yang kedua, pemberian selanjutnya ini lebih untuk meyakinkan bahwa tubuh kita ini memang benar-benar harus membentuk antibodi terhadap virus ini. Jadi lebih menguatkan begitu ya pada pemberian vaksin yang kedua, sehingga nanti kemudian tubuh kita akan membentuk sistem imun yang lebih komprehensif begitu ya untuk melawan keberadaan virus COVID ini. Meskipun bahwa ketika dalam pemberian vaksin ini mungkin ada efek samping begitu ya, tetapi bukan efek samping yang sangat besar atau berat begitu ya. Mungkin kalau banyak yang dilaporkan misalnya kadang terasa seperti ada nyeri begitu ya, kadang pusing begitu ya. Mungkin kalau pengalaman saya sama Mbak Tiwi kadang kita ngerasa kayak lapar gitu ya. Jadi nafsu makannya naik misalnya, seperti itu hanya efek samping kecil yang bisa dirasakan. Ya ibaratnya kalau dalam istilahnya itu kayak KIPI gitu ya, kejadian ikutan pasca vaksinasi. Jadi ada yang reaksi lokal, sistemik, dan reaksi lain. Tapi rata-rata reaksinya tidak sampai reaksi yang sampai menyebabkan masalah kesehatan yang sangat serius.
Sama halnya kalau dulu kita pernah lihat bahwa ada saudara-saudara kita seperti yang masih balita divaksin kemudian agak sedikit greges gitu ya. Betul. Lebih ya. Nggak sampai yang kenapa-kenapa begitu. Baik, nah mungkin dari Mbak Tiwi sendiri ada yang mau disampaikan nih terkait vaksin iya. ini. Nah, kalau terkait dengan vaksin itu juga pasti terkait dengan umur juga ya. Tadi kan dari Mas Kris disebut bahwa berjarak 14 sampai 28 hari. Nah, biasanya kalau yang sudah lansia itu dia akan ambil yang 28 hari. Jadi untuk melihat tubuhnya apa yang terjadi dulu seperti itu, efeknya seperti apa baru akan diberi vaksin kedua. Dan tadi juga sudah disebutkan oleh Mas Kris bahwa kadang-kadang efek ikutan paskanya itu akan berbeda-beda. Bisa sangat ngantuk. Waktu itu kalau dari saya sendiri tuh ngantuk sekali ya, maunya tidur aja seharian gitu setelah vaksin gitu. Tapi ada juga yang lapar gitu. Ada kolega kami dari fakultas itu yang lapar sampai makan banyak sekali, itu juga ada seperti itu. Tapi memang dalam prosesnya kan setelah kami vaksin itu nanti akan dilihat langsung, jadi kami menunggu seperti itu, akan dicek terlebih dahulu apa yang terjadi oleh tubuh gitu. Kalau dalam waktu 30 sampai sejam sudah tidak ada apapun, ya itu hanya efek-efek dan biasanya sangat sederhana. Seperti itu. Oke, nah bicara masalah tadi ada side effect dari vaksin yang sudah terjadi. Selama ini kan masyarakat yang mungkin belum mengenal nih, belum mengetahui juga kan suka parno. Aku takut ntar kalau divaksin jadinya A, B, C, D, E, F, G. Entah kemarin ada yang termakan berita katanya ada yang habis divaksin kemudian meninggal, atau ada yang katakanlah kemarin ada yang lumpuh. Nah mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat nih atau sahabat Lisa sebenarnya hal-hal semacam itu tuh bagaimana dan mungkin kesiapan yang seperti apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat sebelum menerima vaksin ini? Ya, jadi memang tahapan paling awal yang dilakukan ketika sebelum dilakukan vaksinasi adalah screening. Jadi tahapan ini kita memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada petugas kesehatan terkait dengan kondisi diri kita. Begitu ya. Jadi ini barier awal untuk mendapatkan vaksin. Oke. Sempat kemudian waktu pemberian vaksin awal-awal dikatakan bahwa mereka yang hipertensi, diabetes dan sebagainya atau memiliki penyakit-penyakit komorbid tertentu ini tidak diperbolehkan. Ya, tapi kemudian semakin ke sini ternyata dengan pertimbangan-pertimbangan itu kemudian tetap diperbolehkan. Tetapi kemudian kita perlu melihat kondisi-kondisi lain yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, ini kemudian yang akan menjadi pertimbangan untuk mendapatkan vaksin. Ini yang kemudian tidak disampaikan secara detail, secara terbuka, secara jujur kepada petugas medis yang sedang melakukan screening. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan, kalaupun misalnya ada yang tertentu yang dirasakan, sejauh ini yang dilaporkan adalah efek samping yang mungkin bisa dibilang sifatnya lokal ya. Artinya ada reaksi lokal yang terjadi seperti ada rasa nyeri tadi yang sudah saya sebutkan ya. Mungkin agak nyeri otot atau seperti kaku dan sejenisnya, kemudian mungkin muncul warna kemerahan pada kulit misalnya ya. Tapi sejauh ini bisa dapat diantisipasi ya dengan memberikan kompres misalnya, atau kalau misalnya sampai dalam kondisi sistemik mengalami demam atau misalnya sakit kepala, bisa kita gunakan paracetamol misalnya untuk mengurangi rasa nyeri atau demam itu. Dan kalaupun misalnya ada reaksi lain yang ditimbulkan, ini sejauh ini memang jarang dilaporkan ya, atau bahkan mungkin tidak ada, seperti ada alergi atau bahkan mungkin sampai pingsan begitu ya, atau sampai terjadi penurunan tekanan darah, gangguan pernapasan, itu sejauh ini memang belum dilaporkan. Tapi masyarakat tidak perlu khawatir begitu ya, karena kita lebih melihat manfaat dari vaksin ini begitu ya untuk. Oke, apalagi kalau misalnya kemarin mengikuti perkembangan berita dengan ada katakanlah ada yang kemudian meninggal ataupun kemudian ada yang mengalami hal-hal tertentu seperti ada yang kelumpuhan, itu harus dikaji lebih dalam lagi ya sebenarnya apakah orang-orang yang menerima vaksin itu sebenarnya kondisi tubuhnya benar-benar siap dalam menerima vaksin ya. Betul sekali. Barangkali mungkin ketika tadi tuh dikatakanlah ketika waktu awal screening mungkin ada hal tertentu yang kurang jujur begitu ya mungkin disampaikan dari si penerima vaksin ini kepada
nakesnya yang akan memberikan suntikan vaksin begitu. Nah, ya betul. Jadi kalau sahabat Elisa sekiranya mau vaksin, nah harus jujur ya terkait bagaimana kondisi diri sendiri, apalagi yang mengerti diri sendiri itu kan Anda sendiri masing-masing begitu ya. Jangan ada hal-hal yang ditutupi, ntar kalau misalnya terjadi sesuatu, malah nyalahin yang memberikan vaksin nanti jadinya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bertanya melalui live Facebooknya di sore hari ini. Ada Ibu Vandiani Lydia. Selamat malam Mas Daniel, Mas Kris, dan Mbak Teresia. Mau tanya nih, ini pertanyaannya ada beberapa, mungkin nanti bisa sedikit-sedikit dulu begitu ya. Kalau vaksin Sinovac hanya memberi proteksi sekitar 6 bulan, nah apakah itu berarti setelah 6 bulan imun kita itu kembali ke nol? Kalau begitu apakah AstraZeneca jauh lebih baik? Nah mungkin bisa dijelaskan nih terkait lebih bagaimana masyarakat bisa mengenal tentang vaksin begitu ya. Oke, ya kalau dibilang yang satu lebih baik daripada yang lain, mungkin saja ada benarnya, begitu ya. Tetapi yang kita lihat di sini adalah bagaimana kemudian vaksin ini memberikan dampak kepada tubuh untuk memberi pengenalan dan proteksi, begitu. Artinya ketika kemudian kita sudah divaksin, tubuh kita sudah mengenal dan membentuk antibodi, dan jika pun suatu saat amit-amit begitu ya, jika suatu saat kemudian kita terpapar, dampak yang ditimbulkan tidak akan separah mereka yang belum pernah divaksin, gitu. Jadi memang kalau mau kita kaji satu persatu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing vaksin ini tetap ada, begitu. Tetapi secara prinsip baik dari segi efikasi maupun efektivitas sama-sama memberikan perlindungan, begitu ya, bagi kita. Oke. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ini nanti mungkin bisa dijawab oleh Mas Kris ataupun juga Mbak Tiwi begitu ya. Apa arti dari efisiensi rate yang hanya berlaku sekian persen untuk vaksin? Maksudnya gimana itu? Kan ada yang efektivitasnya katakanlah 50%, ada yang 80%, itu gimana nih? Bisa dijelaskan nggak? Mungkin ke Mbak Tiwi dulu deh. Oke, kalau efisiensi vaksin itu sebenarnya tadi sih udah disebutkan juga sama Mas Kris terkait sama pembentukan antibodinya kita. Jadi seberapa kuat atau seberapa banyak sih antibodi yang bisa dibikin oleh tubuh sehingga itu bisa mengatasi virus yang masuk ke dalam tubuhnya kita. Seperti itu. Oh begitu ya. Jadi terkait tadi mungkin bisa dikaji lebih dalam lagi oleh para orang yang mau menerimanya, dilihat ya. Kan sepertinya persennya beda-beda begitu ya. Apakah ada ini data khusus sih? Misalnya Sinovac berapa persen atau mungkin AstraZeneca berapa persen begitu? Iya ada, tapi ini nanti mungkin bisa ditambahin Mas Kris ya, saya tidak begitu hafal soalnya. Setahu saya yang masuk ke Indonesia pertama itu kan adalah Sinovac, dan itu memang untuk tenaga kesehatan dan itu efisiensinya sekitar 60-70%. Makanya karena sekarang Indonesia itu naik lagi kasusnya, itu pemerintah juga menyarankan bahwa tenaga kesehatan itu dapat vaksin ketiga. Jadi kan kemarin kan 2, terus ini mau ditambah yang ketiga maaf. Nah kalau yang lainnya itu sebenarnya efisiensinya lebih tinggi daripada Sinovac. Tapi itu kisaran saya lupa jenisnya, tapi sekitar 70-80%. Seperti itu. Tapi kalau namanya apa saya lupa. Oke. Ya mungkin boleh saya tambahkan ya Mas Daniel ya. Jadi kalau yang Sinovac ini kan kisarannya sekitar 65% ya untuk efikasinya. Nah kalau untuk jenis yang lain seperti Novavax itu bisa mencapai hampir 80%. Kemudian untuk AstraZeneca itu 70% misalnya. Kemudian untuk yang Pfizer itu bisa sampai 95%. Jadi sebesar itulah kemudian kemampuan dari si vaksin untuk memberikan proteksi ya kepada kita begitu ya terhadap keberadaan si virus. Oke, nah pertanyaan yang terakhir dari Ibu Vandiani Lydia, apakah satu jenis vaksin dan efektivitasnya itu cukup mumpuni untuk mengimbangi rate mutasi dari virus-virus tersebut? Boleh jelaskan mungkin dari Mbak Tiwi atau Mas Kris?
Oke, sebenarnya sih tadi sudah disebutkan ya bahwa vaksin itu kan tidak bisa 100% melindungi tubuhnya kita. Sehingga walaupun itu efektivitasnya tadi yang paling baru ada 90% seperti itu, tapi kita itu juga harus menjaga saat ini ya, itu juga harus menjaga dan melakukan protokol kesehatan. Karena walaupun tubuh kita itu sudah divaksin, kita nggak tahu lingkungan kita seperti apa. Apakah orang-orang terdekat di sekitar kita itu sudah tervaksin dan bagaimana mereka berinteraksi atau kemudian bagaimana perjalanan yang dilakukan sama orang di sekitar kita, kita tidak tahu. Jadi walaupun kita sudah divaksin, kita tetap harus melakukan protokol kesehatan seperti itu. Ya. Dan Mas Daniel mungkin nanti juga mungkin Mbak Tiwi bisa sharing gitu ya. Mbak Tiwi kan sudah mendapatkan vaksin ya 2 kali secara lengkap dan ternyata beberapa waktu lalu juga di diagnosa juga positif COVID begitu, dan ini juga memberikan warning buat kita semua bahwa ternyata meskipun kita sudah divaksin ada peluang nih untuk kita juga tetap terpapar ini, karena mungkin nanti mungkin Mbak Tiwi bisa sharing mungkin saja ketika saat antibodi kita sedang sistem imun kita sedang turun, mungkin karena mungkin lelah, capek dan sebagainya, itu tetap bisa saja terpapar ini. Tetapi sejauh yang saya lihat kalau dari Mbak Tiwi ini tidak ada sampai hal-hal khusus yang kemudian memperparah kondisi saat COVID ya Mbak Tiwi ya. Ya. Oke, baik. Nanti kita akan sharing-sharing begitu ya. Dan barangkali mungkin nanti kalau ada sahabat Lisa yang mau sharing di sini juga, boleh bergabung di line WhatsApp ataupun juga di line teleponnya begitu. Nah, bicara masalah protokol kesehatan atau prokes begitu ya, yang selama ini selalu sering sekali digaung-gaungkan kepada masyarakat. Masyarakat sepertinya memang kebanyakan sudah mulai lalai, sudah mulai abai dengan bagaimana kita harus menerapkan prokes ini ketika kita beraktivitas keluar rumah. Mungkin boleh nih dijelaskan lagi betapa pentingnya atau diajak-ajak lagi nih Mas Kris dan juga Mbak Tiwi ke masyarakat begitu. Karena Dani juga gemes nih lihat kalau di luar banyak banget orang yang kemana-mana masih pakai masker, maskernya yang dimaskerin di dagunya. Iya betul banget. Iya. Jadi ya memang tadi seperti yang disampaikan Mbak Tiwi bahwa memang apa yang biasa, yang kemudian sekarang menjadi sebuah kebiasaan, memang bukan kebiasaan sehari-hari yang sudah dilakukan sejak lama. Jadi ketika kemudian kita berbicara, kita bernafas, kemudian menggunakan masker, memang tidak nyaman. Ada sesuatu yang sangat mengganjal, begitu ya. Dan kita juga jadi harus ekstra pasang kuping ketika kita mendengar orang sedang berbicara, ini maksudnya apa gitu ya. Nah, tetapi memang ini terbukti menjadi salah satu barrier perlindungan begitu ya untuk kita dari paparan virus COVID ini begitu ya, karena sejauh ini memang penularan melalui droplet ini sebagai penyebaran paling tinggi begitu ya. Bahkan varian Kappa ya digadang-gadang ini malah jauh lebih mudah menular dari satu orang ke orang lain meskipun hanya berpapasan saja begitu ya. Tapi apakah benar atau tidak masih perlu ada pembuktian lebih lanjut begitu ya. Dan karena itu kemudian pemerintah meminta supaya kita tidak hanya menggunakan masker saja begitu ya, masker medis, atau tidak hanya menggunakan masker kain saja, tetapi dengan double protection menggunakan masker medis dan masker kain gitu ya, supaya kemudian proteksinya bisa menjadi lebih baik. Dan kemudian saya kira membatasi mobilitas juga ini menjadi poin yang penting, karena orang yang tanpa gejala terkadang tidak bisa merasakan bahwa dirinya ini sedang dalam tahapan sebenarnya COVID begitu ya, sehingga karena mungkin tidak merasakan ada gejala demam misalnya atau yang lainnya, menganggap dirinya biasa saja, dan ketika berinteraksi dengan orang lain mungkin biasanya dengan keluarga terdekat itu malah tidak menggunakan masker, justru malah peluang penularan juga menjadi lebih tinggi. Nah, ada satu artikel menarik yang pernyataan menarik begitu ya yang muncul begitu ya. Mau pakai protokol apapun hanya satu kunci begitu ya, manuto gitu ya. Kalau bahasa Jawa berarti udah deh pokoknya patuh aja gitu dengan menghindari kerumunan, menjaga jarak dan sebagainya. Nah, ini percuma kalau ada banyak sekali protokol-protokol yang dibuat, tetapi kemudian kita tidak punya kesadaran untuk manut begitu ya, untuk patuh dengan ini semua, ya kasus ini tidak akan bisa berkurang. Saya yakin di luar sana para peneliti juga
tengah berjuang untuk bisa menciptakan vaksin atau mungkin obat tertentu yang bisa menangkal keberadaan virus ini. Gitu. Oke, baik. Nah, begitu sahabat Elisa. Jadi sekali lagi, bagaimana ketika Anda nanti beranjak keluar rumah, katakanlah mungkin ada yang sepele, katakan mungkin ke warung sebelah rumah begitu ya, ada yang nggak mau pakai masker juga, padahal kita belum tahu nih apakah tetangga kita yang penjualnya dari warung ini habis ngapain aja, habis ketemu siapa saja begitu ya, malah nanti bisa membahayakan satu diri sendiri, dan yang kedua adalah orang-orang juga yang ada di sekeliling Anda, sahabat Lisa. Nah, mungkin Daniel mau ke Mbak Tiwi terlebih dahulu nih. Tadi kalau misalnya di awal disinggung sama Mas Kris, sudah dijelaskan sudah menerima vaksin lengkap sampai 2 dosis, kemudian bisa-bisanya juga kembali malah justru terpapar ini oleh virus COVID-19 ini. Gimana tuh ceritanya Mbak Dewi? Oke, menarik sih sebenarnya ceritanya. Menurutku ya. Jadi sebenarnya waktu terpapar COVID itu tidak sadar ya, karena memang di minggu itu kebetulan memang lagi sibuk beraktivitas, kemudian sibuk bekerja ke kantor, kemudian pulang dan kemudian ketemu kawan untuk berdiskusi, banyak sekali aktivitas yang dilakukan saat itu. Nah, sebenarnya tidak berasa apapun di hari itu. Lalu ceritanya waktu selesai pertemuan itu tiba-tiba kawan saya bilang, kenapa mata kirimu merah gitu. Tapi waktu itu saya nggak berasa apapun, jadi kayak biasa aja gitu. Akhirnya kami tetap berdiskusi, lalu pulang ke rumah. Saya kebetulan tinggal bersama adik saya. Terus adik saya bilang, kenapa matanya yang kiri merah gitu, karena kami berdua suka nonton zombie atau film vampir gitu. Tiba-tiba dia omong, wah besok berubah nih jadi zombie gitu. Oh iya gitu. Terus waktu itu hanya tetes mata, karena memang saya berkacamata lalu bekerjanya dengan laptop ya, jadi kadang-kadang matanya memang menjadi merah, jadi itu bukan hal yang aneh gitu. Nah, waktu itu tetes mata, tidur, waktu bangun mata saya tetap merah. Terus saya berpikir, kenapa mata saya merah? Tapi badan tidak cuma kelelahan, tapi ya saya pikir biasa saja karena memang lagi beraktivitas sangat banyak, jadi capek lah begitu. Nah, tiba-tiba dikabarin oleh grup kantor bahwa ada salah satu admin kami yang positif. Saat itu memang kaget, oh jangan-jangan saya ikut positif nih gitu, karena memang sempat berinteraksi ya. Tapi ya sudah gitu. Nah, waktu malam akhirnya memutuskan untuk periksa dengan adik juga, dan waktu itu yang saya buka adalah punya adik kan, jadi saya berpikir negatif, lalu saya udah bicara saya negatif gitu. Waktu itu memang lapornya ke Mas Kris ya, karena waktu itu kebetulan Mas Kris adalah pimpinan gitu. Nah, waktu saya kirim ke Mas Kris, terus Mas Kris bilang, kamu positif gitu. Hah? Positif? Masa sih? Terus saya baca lagi hasilnya, oh iya ternyata positif. Nah, waktu itu memang terus terang dari saya sendiri tidak merasa begitu panik. Karena seperti tidak terlalu, badannya tidak terlalu sakit, dan ya biasa saja begitu, hanya mengantuk, capek. Lalu saya kabarin orang rumah, saya positif, akhirnya harus isoman waktu itu. Nah, dalam perjalanan isoman 14 hari yang terjadi sama saya, yang paling terasa sekali itu adalah hilang bau sama rasa sih. Yang lain tidak ada. Kadang-kadang malah berkeringat begitu, tapi itu malah pagi begitu anehnya. Tapi ya sudah seperti itu, dan kebetulan kan karena periksa di poli, kemudian itu di tracking, jadi harus memberikan keterangan. Nah, yang saya pelajarin waktu saya positif COVID, yang pertama adalah vaksin itu tidak 100% begitu. Tapi vaksin itu menolong saya untuk menurunkan efek-efek COVID. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya harus jujur, saya berinteraksi dengan siapa saja. Karena bisa saja saya membahayakan orang-orang yang berinteraksi sama saya.
Jadi saya harus ngomong, saya harus ketemu siapa saja, terus habis itu di mana, kemudian siapa saja, berapa waktu ketemunya, menitnya, itu saya harus jujur. Dan saya harus rajin untuk meminum vitamin. Itu yang saya refleksikan ketika saya positif COVID. Dan saya nggak boleh malas untuk berjemur misalnya seperti itu. Terus saya tetap melakukan olahraga ringan, dan itu membantu saya. Dan yang terakhir adalah jangan stres. Jadi itu yang saya pelajarin, dan kebetulan waktu itu saya punya kawan-kawan yang menurut saya luar biasa juga. Jadi bertanya kemudian memberi semangat sama saya. Jadi saya happy saja waktu 14 hari saya isoman begitu. Saya masih bisa melakukan aktivitas walaupun tidak maksimal, karena kadang-kadang yang saya rasakan adalah mengantuk. Dan karena mungkin admin saya, kami juga lagi positif ya, jadi saling mendukung satu sama lain gitu. Jadi kami kadang-kadang tanya apa yang dirasakan gitu. Oh aku belum merasakan itu kok begitu. Atau oh itu sudah kemarin atau seperti apa. Jadi ada dukungan-dukungan yang terjadi waktu COVID itu dan positif COVID itu, dan menurut saya itu sangat mendukung proses isoman 14 hari yang mungkin kadang-kadang membosankan gitu. Itu sih mungkin cerita singkat. Oke, tadi dikatakan katanya nggak boleh stres nih ya Mbak Tiwi-nya. Nah, kemudian gimana tuh stres manajemennya tuh? Makan banyak atau ngapain, nonton film? Wah, kalau makan banyak sayangnya nggak bisa, karena waktu itu pengalaman yang lucu yang menurut saya adalah saya tuh suka bakso. Akhirnya saya tuh dibeliin bakso, tapi waktu itu indera perasa saya tuh hilang. Dan saya kayaknya tidak semua hilang, yang umami yang hilang. Nah, waktu saya makan bakso itu rasanya cuma asin aja. Jadi saya membayangkan ini pasti enak sih, saya tahu ini enak, tapi mulut saya asin aja gitu. Jadi kalau makan itu bukan solusi waktu itu. Stres manajemennya mungkin adalah saya biasanya cerita sama kawan-kawan atau WhatsApp itu cukup menolong begitu. Terus sayangnya kemarin saya nggak ada film baru juga yang ditonton gitu kan, karena habis semua. Tapi kemudian saya membaca buku sih, tapi bukan buku pelajaran ya, buku novel-novel kayak gitu. Baca komik itu yang saya lakukan sebenarnya. Kemudian ya happy sih, harus happy, karena kalau nggak happy nanti imunnya turun lagi, malah lama sembuhnya gitu. Jadi ya itu sih mungkin. Kalau dari segi obat-obatan sendiri ada nggak nih yang dikonsumsi nih Mbak Tiwi? Ada. Jadi saya minum saya lupa nama obatnya. Tapi itu adalah obat untuk imun. Kalau nggak salah namanya asitomisin atau apa saya lupa. Terus kedua adalah Cefizim. Cefizim itu untuk batuk parah. Biar kalau COVID kan mungkin akan merasa pilek atau batuk ya, biar kalau berdahak itu dahaknya bisa keluar gitu, jadi enggak ada di paru-paru. Terus yang utama adalah vitamin. Kalau vitamin itu yang utama adalah vitamin D, vitamin C sama zinc. Itu yang harus. Dan waktu itu karena yang terserang adalah mata, jadi saya tetes mata. Itu sih. Oke, baik. Jadi begitu sahabat Elisa, stress management, kemudian olahraga tadi jangan sampai tetap ketinggalan begitu ya. Kemudian apalagi nih, hal-hal yang sekiranya bisa menyenangkan hati boleh dilakukan begitu ya Mbak Tiwi ya. Apalagi kalau misalnya sudah mendapatkan dukungan dari orang-orang sekitarnya, seperti mungkin dikirimin banyak makanan
makanan, dikirimin bahan masakan begitu ya. Iya nih, itu katakanlah mungkin masih masih ada suatu hal yang bisa bikin aware karena ada hal-hal yang dirasakan, jadi kita bisa ngerti kalau tubuh saya itu lagi dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, jadi saya harus melindungi diri sendiri dan juga orang-orang di sekeliling saya. Nah, kalau mau boleh sedikit cerita nih sahabat Lisa, kalau pas waktu Daniel sempat mengalami juga, justru Daniel tidak ada hal-hal yang tidak dirasakan. Kemudian kalau misalnya sampai Daniel pergi kemana-mana, nah karena merasa dirinya baik-baik saja, yang ada malah membahayakan orang-orang di sekelilingnya nanti malahan begitu. Jadi kalau misalnya memang dikatakan nih sahabat Lisa bahwa Anda mungkin sudah merasakan beberapa gejala, katakanlah mungkin bukan bagian dari COVID, alangkah lebih baiknya ketika badan sudah mulai tidak enak, mungkin bisa istirahat saja begitu ya Mas Kris dan juga Mbak Tiwi ya. Ya. Oke, nah terakhir, apa nih yang mau disampaikan ke sahabat Lisa semuanya terkait bagaimana kondisi pandemi yang sekarang ini katakanlah agak sedikit kembali membeludak, dan juga tentang vaksinasi yang sedang digencarkan oleh pemerintah. Boleh Mas Kris dulu atau Mbak Tiwi dulu, silahkan. Ya, oke. Bisa dulu ya. Ya, yang pertama adalah kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang ada, begitu ya, karena ini saya kira pencegahan yang paling mudah yang bisa kita lakukan, ya. Kemudian terkait dengan vaksinasi, mari kita lakukan vaksinasi bagi yang belum, atau misalnya bagi yang sudah, jadi dilengkapi sampai dengan 2 tahap, begitu ya. Kemudian yang ketiga, kita perlu dengan bijaksana untuk bisa memfilter atau menyaring berbagai informasi terkait dengan COVID misalnya, atau data, atau vaksin, atau apapun itu. Dan kita bisa bertanya ke orang-orang yang memang paham terkait ini, ya. Dan sering ya kita tahu juga ada banyak informasi yang beredar di grup WA dan sebagainya, dan ini perlu dengan bijaksana untuk kita bisa membaca, memahami, atau bahkan memberikan kepada orang lain. Dan mungkin yang terakhir dari saya, dengan situasi COVID yang ada sekarang ini, alangkah baiknya kita bisa spread positivity, jadi lebih banyak untuk membagikan hal-hal yang bersifat positif, sesuatu yang baik kepada orang lain, karena memang ya kita tidak pungkiri bahwa ada banyak kekhawatiran, kecemasan, atau bahkan berita duka dan sejenisnya yang mungkin membuat kita cemas. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana kita bisa membagikan sesuatu yang lebih positif, ya, untuk bisa membuat orang lain juga lebih bahagia meskipun kita di tengah situasi yang seperti ini, gitu. Oke, kalau dari Mbak Tiwi sendiri, apa yang mau disampaikan kepada sahabat Lisa dan juga masyarakat di sana? Oke, jadi yang pertama tentu taati protokol kesehatan, karena itu penting untuk kita dan juga sekeliling kita, biar kita tidak membahayakan sekeliling kita dan juga diri kita. Lalu yang kedua adalah kenali diri. Kalau lagi capek, istirahat. Kalau berasa tidak enak badan, jangan takut untuk periksa, karena pengalamanku, aku merasa bahwa ketika aku tidak menunda untuk memeriksakan diri ketika tidak enak, itu langkah awal yang baik untuk mencegah COVID. Karena ketika kita tahu COVID itu ada di tubuh kita jadi bisa mengatasinya lebih cepat, seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga adalah kelola stres, karena di saat COVID ini itu banyak sekali perubahan yang terjadi ya. Kita jadi jarang berinteraksi sama orang lain, mungkin yang bekerja kebanyakan online seperti itu, dan kadang-kadang itu malah mengakibatkan stres yang luar biasa. Kenali diri dan kelola stres, dan jangan lupa bahagia. Itu aja sih. Oke, baik, sahabat Lisa sudah disampaikan bahwa prokes jangan lupa. Untuk Anda yang mungkin belum divaksin, ayo segeralah vaksin, karena tidak membayar, tidak ribet dalam hal apapun ya, tinggal mendaftar, kalau sudah dapat undangan datang begitu ya. Dan juga tetap bagaimana jaga diri Anda agar tetap selalu aman begitu sahabat Lisa. Nah, kalau begitu terima kasih untuk Mas Kris dan juga Mbak Tiwi untuk sharing-sharingnya di sore hari ini. Oke, sama-sama. Lagi nanti ya, kalau misalnya ada kesempatan lain waktu untuk bisa saling sharing lagi dengan sahabat Lisa, nanti kita bisa saling berbagi lagi tentunya. Dan baik sahabat Lisa, kalau begitu tetap menyatu di 103.9 Elisa FM The Victoria Station, keluarga terdidik, keluarga terbaik.